and also enthusiasm to continue our next agenda, which is the third plenary session. All right, ladies and gentlemen, we will now begin the third plenary session, which the topic for this session is tobacco control. And this session, as before, will be divided into several discussions as follow. The first one is path and challenges of tobacco excise policy in supporting human resource development. And the second one is strategy to eradicate illegal cigarettes and improve the quality of human resources. The third one is RPJMN 2020 until 2024, reducing cigarette consumption and improving the quality of controlling COVID-19 in Indonesia through tobacco control strategies. Okay, that's all about what will be discussed in this session. And then for this session, we are honored to have many distinguished guest speakers. And for your information, before we proceed, there is an English to Bahasa and also Bahasa to English live interpretation. So for those who want to access this feature, you can just click the option labeled ID or ink at the bottom right of this Zoom window. Okay. Okay, before we start this session, I would like to introduce our moderator first as before that will guide this session. Anyway, he was a Director of Human Resources at Universitas Indonesia since February 2020 until present. He has several education backgrounds, such as Bachelor of Economics at Universitas Indonesia, Master Degree of Science and Economics Universitas Indonesia, and also Doctorate Degree of Philosophy at Universitas Indonesia. Besides, he has research experience about economics aspects of tobacco control in Indonesia, poverty, employment, human resources, and large survey management. And then he also has another experiences such as he was a lecturer at Faculty of Economic and Business at Universitas Indonesia until right now. He conducted research on innovative funding for universal health coverage in Indonesia using tobacco tax at BPJS Kesehatan. And then he became short-term consultant to support cigarettes affordability study in Indonesia at World Bank Group. And then he also became technical consultant on tobacco tax advocacy in Indonesia until right now also. And then without further ado, please welcome to Zoom, Dr. Abdillah Hasan Ahsan, SA, MSA. So to Dr. Abdillah, time is yours. Oke, terima kasih Mbak Saufika. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. In this session, I think I will use Bahasa Indonesia. So for those foreigners attended this event, you can use the interpreter service. Ya. Oke, saya akan menggunakan Bahasa Indonesia. Dari Bapak Ibu yang saya hormati, peserta INAHEA Biennial Scientific Meeting, teman-teman senior, para sesepuh INAHEA yang saya hormati. Pada kesempatan ini, di sesi ini kita akan bersama-sama untuk membahas mengenai aspek pengendalian rokok di Indonesia dan tantangannya. Pada hari ini kita beruntung mendapatkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Ya. Yang pertama nanti akan ada dari Bappenas, Bapak Pungkas, yang mewakili Bapak Subandi. Ya. Beliau adalah, Pak Pungkas adalah Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat dari Bappenas. Beliau nanti akan menjelaskan mengenai strategi penurunan konsumsi rokok dan RPJMN 2020-2024. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan narasumber dari Kementerian Keuangan di Badan Kebijakan Fiskal. Di sini nanti akan hadir Mas Febri yang mewakili Ibu Oka, ya, Kepala Pusat Kebijakan Penerimaan Negara. Ya, nanti Mas Febri akan menjelaskan mengenai kebijakan
pemerintah terkait dengan cukai hasil tembakau dan atau sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia beserta dengan tantangan-tantangannya. Yang ketiga, kita akan mendapatkan narasumber, ya, mendapatkan penjelasan dari narasumber mengenai penanganan rokok ilegal, ya, dari teman-teman, dari Bapak Ibu di Bea Cukai, di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nanti yang hadir adalah Bapak Putu yang akan mewakili Bapak Bapak Nirwala, Pak Direktur Fasilitas dan Teknis Cukai, Teknis dan Fasilitas Cukai yang siang ini regret nggak bisa hadir, ya. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan mengenai strategi penanggulangan illicit sigaret atau illegal sigaret dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia. Terakhir dari host, ya, dari host institution, dari Unpad, nanti rising star-nya, ya, insya Allah nanti akan memberikan presentasi Mas Estro, ya. Dia adalah dosen di ilmu ekonomi, di Prodi Ilmu Ekonomi di FEB Universitas Pajajaran, ya. Nanti Mas Estro akan menjelaskan, memaparkan mengenai hasil penelitian bagaimana mengendalikan COVID-19, ya, melalui strategi pengendalian rokok. Jadi itu materi yang akan kita dapatkan di sesi ini, ya. Dan sekali lagi di masa pandemi COVID-19 yang sangat menantang, bagaikan roller coaster, ya. Kita sudah merasakan gelombang kedua yang bukan main antara Juni, Juli, ya, dan kita berharap supaya COVID-19 tidak ada gelombangnya lagi, ya. Kemudian COVID-19 sudah merupakan permasalahan kesehatan yang luar biasa, dan kita tidak mau ditambahi dengan permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya yang sebenarnya bisa dicegah, ya. Dan salah satu yang sangat bisa dicegah adalah menurunkan konsumsi rokok, ya. Dengan tidak merokok, ya, itu peluang atau resiko terkena penyakit yang berbahaya itu berkurang dengan drastis dengan tidak merokok. Dengan merokok, ya, berarti kita membeli resiko. Resiko itu harusnya dihindari, tapi para perokok itu membeli rokok artinya membeli resiko untuk terkena penyakit-penyakit yang katastrofik, ya. Nah, pemerintah sudah bersepakat atau negara sudah mengambil posisi melalui Undang-Undang Kesehatan, ya. Di situ disebutkan bahwa tembakau adalah adiktif dan harus dikendalikan konsumsinya. Kemudian di Undang-Undang Cukai, ya, hasil tembakau adalah salah satu barang yang dikenain cukai, artinya eksternalitas negatifnya sangatlah besar dan itu harus dikendalikan konsumsinya, ya. Dan oleh karena itu kita juga sudah memiliki RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, ya, yang di dalamnya memuat, ya, strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya, termasuk salah satunya adalah melalui penurunan konsumsi rokok. Untuk mengetahui strategi apa saja yang akan diambil oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat sipil dan stakeholder lainnya, pada kesempatan pertama kami mengundang Bapak Pungkas, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, untuk menyampaikan paparannya. Dipersilahkan Pak Pungkas. Pak Pungkas sudah ada? Halo panitia. Ya, selamat siang. Alhamdulillah. Yang Pak Pungkas. Okay. Selamat siang. Good afternoon, everyone. Thank you for the opportunity to speak before all of you on the issue of national policy
on tobacco control. If I may, I would like to share my presentations on, on the tobacco control within the medium-term plans, or we call it RPJMN 2020-2024. Mohon izin ya Mbak sharing. Mungkin ini banyak paparannya. Oke. Sudah lihat Pak Abdillah ya paparan saya ya? Masih proses Pak, masih hitam di layar saya, nggak tahu di layar teman-teman yang lain. Ya sudah Pak. Oke. Ya. Okay, on the behalf of Pak Subandi, the Deputy Minister for Human and maaf Pak, slide show bisa nggak Pak? Mohon maaf. Oke. Ya. Okay. So on the behalf of Pak Bandi, the Deputy Minister for Human Resource and Cultural Affairs in Bappenas, I would like to present the reductions of cigarettes consumptions and improving the quality of human resources. So I'm talking about the policy within the RPJMN. Okay. I would like to start with demographic dividends. This is the term, the jargon that is very, very widely used a couple of years ago. And I think still valid now, because now Indonesia is in fact is within the range of demographic dividends. So basically, demographic dividend is windows when the productive age of populations is increasing, and usually the proportion is above of the populations under 15 or over 60. So basically, this the compositions, the structure of populations where the productive segment of populations is at the highest. And we can see here that we are already entering the demographic dividends phase, actually. And if everything goes fine, it probably will end about 2045 or 2050. So this is not automatically demographic dividends, but this is actually only a shift of population structures. And we can make it into demographic dividends if we can increase the workers' productivity, provide job opportunities, and labor markets mobility. So basically, the demographic dividend is seen as a windows of opportunity for accelerating economic growth. It may or may not be realized in practice, however. So it fully depends on the capitalizations of opportunity and implementations of effective policy. And one of the main driver for this productivity is health. So with that, I would like to go into the seconds, and I think this is the most popular indicator for human development in the world, which is Human Development Index. As we can see here, that Human Development Index in Indonesia continues to increase since 2016. It has been under the category of high HDI countries, which is above 70. The main component of HDI is life expectancy, and then many years of schooling and expected years of schooling and economic. And we calculate per capita expense for 99 commodities. So this is a proxy for income per capita. The main idea of HDI is to measure how advanced is human development in a country through times, as well as compared to other countries within the regions. And one of the component here is health, and life expectancy is the one that is used to measure the health component.
And why this why it is important talking about life expectancy and smoking in this sense? Because if you look at the epidemiological transitions in Indonesia, and in fact this is common around the world, that we are currently in the state of growing burdens of non-communicable diseases. And you can see from the left side graph here, pies, the non-communicable diseases as a major cause of death has been increasing from 37 in 1990 to 57, almost 60 in 2015. If you want to use the figure now in 2019, it is about 60%. So basically now 60% of the death Indonesian population is caused by non-communicable disease. It has shifted a lot from the previous decades, while the main measure of death, cause of death in 1990 and prior to that is communicable diseases. And WHO in 2020 also projected that in the coming years, this trend still continues. And by 2030, it's projected that 72.5% of the death of Indonesian population is caused by communicable diseases such as cardiovascular, cancers, and other non-communicable diseases. So this is very alarming because the non-communicable disease is famous for its detrimental effects. And if you want to treat non-communicable disease, it's very expensive. Non-communicable disease is very expensive compared to infectious diseases. In fact, this is one of the leading driver of deficit within BPJS. And what about smoking? So what is the relationship of smoking with the cause of death? If you look at the data from International Health Metrics Evaluations 2019, smoking is the main risk factors for male for causing the death and disabilities in Indonesia. For female is quite a bit lower. I think it's number 7, but it's ranking number 1 for male. So basically, smoking is the main risk factor for heart disease, for strokes, for diabetes, and other non-communicable diseases. So we can see from here that while the cause of death is increasing from communicable disease to non-communicable diseases, and we know that the major driver of this death is actually tobacco, followed by dietary risk, high blood pressures, high fat, fasting plasma glucose. This is telling us something, that smoking is definitely a problem if you look at public health issues here. And if you look at the impact of smoking overall, we know that in addition to the main risk factor for mortality and disability, it also increasing the risk of stunting. There are a lot of research. In fact, one of the research is done by University of Indonesia as well, showing that the stunting incident is 5.5% higher on children with smoking parents. Stunting is also a big problem in Indonesia. So if we put that in this perspective of smoking, then the problem is compounded between stunting, malnutrition, as well as smoking or behavior risk factors. Another impact of smoking is that tobacco-related disease keep increasing, so it creates a higher health spending on the NCD. And as I mentioned earlier, the cost is expensive for NCD treatment. And
in the economic perspective, smoking is also worsening the poverty. We all know that the Kretek filter cigarette is the number 2 or the second highest spending in the poor populations, just after rice. But that's much higher compared to spending on protein source such as egg, meats, and even is higher than education. Catastrophic spending raised on NCD is also worrying, and it creates a loss of productivity. There is a measure also in the HME, the daily loss because of the NCD. And then it creates also high economic burdens, and in the end it creates low productivity, which is in turn it will counterproductive to the idea of a demographic bonus or demographic dividends, because the economic benefit of smoking is definitely less compared to economic. This type of economic is the benefit of smoking industries. Now, this just to emphasize that children from smoking family tends to grow 0.34 centimeters shorter and 1.5 kg lighter. This the research from Pak Teguh Dartanto in 2018. This shows that stunting is a big problem in Indonesia. Currently, about 1/3 of Indonesian children are suffer from stunting, and we know that the risk of stunting for the children is higher among the poor populations. And if we let this to continue, then we are afraid that the vicious cycle of poverty will be there, because for the children who are stunted in the early years, when they grow into adulthood, the risk of suffering infectious disease and non-communicable disease is much higher. So it's like when we are born into the family and we are stunting, that's more likely that when the adulthood suffer from communicable diseases. So this is creating a loss of productivity, and in turn also create generations that's prone to stunting. There's several statistics for cigarette consumptions for the lower income group here. The message here is that, even from the poorest quintile, those who are smoking is actually in higher proportions compared to those of the richest. So this is some kind of double whammy. Those who are poor and suffer for lack of income, but at the same time they have to spend a lot of income to buy a tobacco, to buy a cigarette, because this is the second most spending for them. And at the same time, it creates a huge risk for them to contract communicable diseases. And cigarette consumption is the second ranked highest in the poorest household spending. So 3 times higher than expenditure for egg, which is the reference for protein quality, and then 3.2 to 5 times higher than spending on meats. Now it's even 7.4 higher than expenditure for tempeh, for tofu, which is our traditional and heritage high protein source of food. Now, I just don't want to prolong here. The message is that if we are not curbing the stuntings, most of the effect are for those who are poor. And why the statistic is worrying? Because now almost 52.1% smoking is among the children 15 to 19 years of age. 52% of them are already started smoking. So almost half of them, students in junior high school, are started smoking.
And if we let this to continue, we believe that the smoking prevalence will rise exponentially, probably, and by 2030 it can reach up to 15.5%. So definitely this the one that we don't want to achieve. In fact, if you look at the RPGMN or medium-term plans, our target is in fact reduce prevalent smoking among children from 9.1 to 8.7. Now, the second part of on the RPGMN, if you look at the smoking policy around smoking, we can refer into two main agenda in our medium-term plans. The first agenda is on the strengthening economic resilience and quality of growth. As I mentioned earlier, we have a close connection between stunting, nutrition, smoking, and poverty as health. So it's definitely it's very difficult for us to strengthen the economic resilience in terms of productivity if most of the adults are smoking. And the second agenda is on the increasing quality and competitiveness of human resources. This is where the most of the policy under health section is reside. This is exactly the strategy in the medium-term plan. So the policy, the strategy is to strengthen the economic resilience for quality and equitable growth. So even though it's not really directed to reducing smoking, but fiscal reform is very important, have a high impact on the prevalence of smoking. What we can do in terms of fiscal reform for stunting, for smoking is to simplify the structure of tobacco excise tax rates, and then increasing tobacco excise tax rates, as well as extending taxable objects. So the first strategy is on the fiscal side, which is to increase excise and structure the tax rate. And the second agenda under the health is to gradually increasing tobacco product excise as well, but with the addition here is mitigating the impact of tobacco to farmers and tobacco industries. And then we also have strategy on non-fiscal policies, such as total ban on cigarette advertising and promotions, and enlarging a pictorial health warning on tobacco products. Another strategy on the smoking is on expanding smoking cessation services. This is within the Ministry of Health, and ensuring that social assistance is not used for cigarette consumptions. We just have a discussion this morning on the impact of COVID for smoking, and understand that there is a very close relationship with the smoking and and the pandemic, meaning that people are suffering more during the pandemic, but at the same time, the habits for smoking is not changed much. So we know how the burdens of the poor, while they're losing their jobs and they have a reduced income, but at the same time they have to spend a lot of money for smoking. And most of the complaints actually not from the government, but actually from their wives. Now, what are the tobacco controls that we need in Indonesia? We would like to embrace the more holistic and comprehensive interventions, which is involving from the upstream to the downstream, meaning from the growings of tobacco and cloves. Pungkas, yeah. I'm sorry to interrupt. The time is maybe only 1 minute more, yeah? Okay, thank you. Okay, so we would like to have some comprehensive approach on intervention from the growings, manufacturing, packaging and labeling, marketing, point of purchase, and tax policy. So this is comprehensive that we should take. For smoking interventions, because we know it's very difficult if we want to create a standalone strategy. So basically, there are three main comprehensive strategy for tobacco control.
first is for fiscal measures by increasing tobacco excise gradually, and then simplifying the structure of tax rates, and then strengthening tobacco tax regulations, enforcement of illicit tobacco trades, as well as tax revenue sharings or DPH-JHT allocation for farmers and workers, especially is related to the third strategy. The second strategy is on non-fiscal measures. This is mostly that is under current revisions under PP 109 on advertisements, picture warnings, free tobacco-free areas, sales arrangements, prohibitions and content regulations, as well as smoking cessation programs. And the third one that is quite new, I think, compared to the previous period of RPJMN, is to provide the technical assistance for crops diversity for farmers who are willing to change their commodity, or if they want to still exist in the tobacco farming, we still need to help them for technical assistance. And then we have to dealing with the import of tobacco. And then we should provide social protections, education, and training for workers, as well as farmers, tobacco farmers, and small tobacco cigarette industry, as well as infrastructure support. So finally, we gathering several discussions with various stakeholders, and there are a lot of stakeholders that involved in this key activity strategy. So the recommendation would be translations of the cross-sectoral strategy into program activities. Basically now it's stakeholders, especially for the ministry, has to create programs and activities outlined in the previous three comprehensive strategy for tobacco control. Second, advocacy and socializations through the platform for its stakeholders, and then strengthening the coordinations of various stakeholders in overseeing the implementation of these cross-sectoral strategies, monitoring and evaluations, and we have to also strengthen data informations, and finally, provision of evidence-based data information to support the policy formulation. So these key activities are as a backbone for comprehensive strategy recommendations that we have been recommended before. So to end my presentations, I would like to emphasize that these three strategy to us is the comprehensive strategy that if we would like to embark on the strategies, I think it's easier for us all to control tobacco. Thank you very much, Pak Abdillah. Yes, many thanks, Pak Pungkas, for the excellent presentation. So, Pak Pungkas has stressed as bottom line that we need the comprehensive strategy, not only from the public health, but also we have to provide mitigation or for the farmers and for the workers. Okay. For next presentation, I would like to invite Pak Putu Eko from the, maybe Pak Febri first, Pak Febri first from the policy side of the tobacco excise system, yeah. And time is yours, Pak Febri, because this is a conference, so we have a tight schedule, yeah, 20 minutes in maximum. Okay, time is yours, Pak Febri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished speakers, honored guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. First and foremost, I'd like to thank the Indonesian Health Economics Association for holding this discussion with the theme Protecting People, Lesson from the COVID-19 Pandemic, Health Economic Point of View in Bandung. And I would like to express my sincerest gratitude to the experts and agency representatives who are willing to attend this discussion to present and share their knowledge, experiences, and strategies on this topic. My name is Febri Pangestu. I'm a policy analyst, and I'm here representing the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance. And since I see the most of participants here are Indonesians, from here
I'll speak in bahasa Indonesia. And mohon dibantu Mbak siapa tadi yang share presentasi saya? Oke, next. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan dengan sangat komplit dan komprehensif dari Pak Pungkas ya tentang RPJMN dan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah. Jadi saya hanya merekap saja, merekapitulasi. Jadi memang di RPJMN yang sudah dituangkan juga di rencana strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 bahwa ada 2 prioritas nasional yang terkait dengan pengendalian tembakau, yaitu ketahanan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, di situ ada strategi yang telah dirumuskan. Itu ada 2 memang strategi yang besar. Yang pertama adalah strategi dari sisi fiskal dan strategi dari non fiskal. Strategi fiskal terdiri dari peningkatan tarif, kemudian ada simplifikasi tarif, kemudian ada perluasan basis pajak. Sementara di sisi non fiskal itu ada pelarangan, perbesaran gambar peringatan dan sebagainya. Dan tak lupa di sini ada concern bahwa kebijakan fiskal itu harus memitigasi dampak dari kebijakan cukai hasil tembakau itu pada petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau. Next. Nah, ini adalah dinamika dari reformasi kebijakan cukai yang telah ada di Indonesia dan mungkin memang tidak sempurna karena kita juga belum meratifikasi FCTC, masih ada celah di sana-sini, tapi kita bisa bilang bahwa Indonesia itu sudah mencentang sebagian besar dari checklist yang telah digariskan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia itu ya. Kita sudah beralih dari sistem ad valorem ke spesifik yang memang lebih tepat untuk pengendalian tembakau. Kita juga terus berusaha menaikkan tarif rokok supaya harganya tidak terjangkau bagi para perokok. Kemudian pemerintah juga meregulasi harga minimum di kemasan, kemudian memonitor pasar, dan kemudian menggunakan instrumen atau tools yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dan dampaknya terhadap harga konsumsi rokok dan penerimaan pemerintah. Kemudian juga tak lupa karena kita berbicara masalah prevalensi merokok, di sini kan kita berbicara masalah rokok yang legal dan ilegal itu. Dua-duanya adalah konsumsi rokok. Sehingga pemerintah juga terus meningkatkan penindakan terkait dengan peredaran rokok ilegal yang semakin menurun hingga kurang lebih 3% di 2019 dan naik sedikit di kurang lebih 4, sekian persen di 2020. Nanti mungkin akan lebih dielaborasi oleh Pak Putu Eko dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Next, Mas. Nah, ini adalah kerangka kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan bahwa Kementerian Keuangan mempertimbangkan 4 hal. Ada 4 pilar yang dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau. Yang pertama dan yang terutama adalah pengendalian konsumsi rokok. Jadi memang ada concern, termasuk tadi di RPJMN, bahwa pemerintah ingin menurunkan prevalensi merokok khususnya di kelompok anak ya usia 10-18 tahun, anak dan remaja, dari 9,1% di tahun 2018 hingga 8,7% di tahun 2024. Memang secara sekilas ini targetnya kok kecil sekali ya, terlalu kecil gitu. Tapi kalau kita lihat tadi presentasi dari Pak Pungkas bahwa kalau kita tidak melakukan intervensi apa-apa, itu kenaikan justru sangat luar biasa di tahun 2024. Mungkin tadi kalau nggak salah lihat sudah belasan persen ya seperti itu. Jadi ini memang membutuhkan effort yang cukup besar baik dari sisi fiskal maupun sisi non fiskal. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah penerimaan negara. Kemudian dari sisi industrinya adalah terkait pekerja dan petani serta perdagangan rokok ilegal. Next. Ya.
Grafik ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa memang ada hubungan korelasi negatif antara keterjangkauan rokok dan penjualan rokok. Di situ diperlihatkan di sebelah kiri, cat sebelah kiri, bahwa selama tahun 2013 sampai tahun 2020 harga rokok itu menjadi semakin mahal ya. Affordability index-nya naik, kecuali tahun 2019 di mana tidak ada kenaikan cukai rokok, sehingga dikatakan bahwa di tahun 2019 harga rokok relatif lebih murah dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Dan berdasarkan estimasi, kenaikan cukai rokok pada tahun 2021 ini akan mendorong harga naik dan affordabilitasnya naik, artinya rokok akan menjadi semakin mahal. Dan kita lihat di sebelah kanan, memang selama beberapa tahun terakhir kebijakan cukai rokok itu mendorong adanya pertumbuhan negatif penjualan rokok domestik. Di situ bisa terlihat di grafik, kecuali pada tahun 2019 di mana tidak ada kenaikan tarif cukai rokok, penjualan rokok domestik itu mencapai 356 miliar batang. Tapi kalau kita abaikan 2019, kita bisa melihat bahwa trennya memang negatif. Next. Baik, ini adalah harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebenarnya untuk membandingkan secara adil, kita menggunakan PPP dollar ya. Ini yang juga digunakan oleh WHO. Jadi memang ini sumbernya dari WHO Global Tobacco Epidemic tahun 2019. Bahwa sebenarnya harga rokok di Indonesia ini dari most sold brand-nya ya, itu sudah lebih mahal dari rata-rata global maupun dari rata-rata negara berpenghasilan rendah maupun menengah gitu. Dan secara beban pajaknya ya, termasuk di dalamnya adalah cukai, pajak rokok, dan PPN, itu sudah ya hampir mendekati lah dengan rata-rata beban pajak yang ada di negara maju gitu. Di negara maju itu 67%, sementara di Indonesia itu sudah 63,5% dari total harga rokok yang dibayar oleh konsumen. Jadi Indonesia, kebijakan cukai yang ada tadi selain meningkatkan harga rokok itu memang sudah, menurut kami ya di Kementerian Keuangan ini sudah berada di track yang benar. Seperti itu. Next. Oke. Sebelumnya maaf. Oke, ini sudah. Sorry, next. Ya. Ini kalau kita berbicara masalah rokok ilegal ya, rokok ilegal ini memang kalau kita lihat tarik panjang dari tahun 2010 sampai tahun 2019 memang ada peningkatan di tahun 2000 sekitar 2014 atau 2016. Tapi kalau kita bandingkan juga dengan angka penindakan yang dilakukan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai, kita bisa berkata bahwa secara umum memang kenaikan tarif cukai rokok ini memang berpotensi untuk meningkatkan peredaran rokok ilegal, karena bagaimanapun kenaikan harga rokok ya, kenaikan harga rokok yang ada di sistem gitu ya, yang terdaftar itu akan memberikan gap ya yang semakin lebar dengan harga rokok-rokok ilegal yang memang harganya sangat murah, sehingga memang perlu adanya penindakan atau extra effort terkait dengan peredaran rokok ilegal. Dan secara umum kenaikan harga rokok yang tadi sudah dikatakan akan berpotensi untuk menaikkan rokok ilegal, dampaknya bisa diminimalkan dengan peningkatan dari penegakan hukum, baik dari sisi anggaran maupun dari intensitas penindakannya. Mungkin nanti akan lebih banyak dielaborasi oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, ya. Ini adalah
bauran dari kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi dari 4 pilar tersebut itu memang fokus yang pertama adalah di konsumsi rokok, ya, bahwa dengan kebijakan kenaikan tarif cukai dan simplifikasi tarif cukai itu diharapkan akan menaikkan affordability index sehingga membuat rokok semakin tidak terjangkau. Kemudian yang penurunan harga rokok semakin tinggi, keterjangkauannya juga semakin tinggi, ketidakterjangkauannya semakin tinggi. Kemudian dia akan menurunkan konsumsi rokok di domestik, yang kemudian diharapkan akan menurunkan prevalensi rokok di Indonesia. Dan di sisi yang lain, bahwa peningkatan tarif cukai hasil tembakau itu diharapkan akan dapat mengisi penerimaan negara yang nanti akan dialokasikan untuk menangani kepentingan APBN secara umum, dan secara khususnya adalah dialokasikan untuk sektor kesehatan. Nah, ini yang mungkin agak sedikit menarik, bahwa Indonesia ini kan memang merupakan salah satu negara penghasil hasil tembakau yang cukup besar gitu ya. Tahun lalu, tahun 2020 itu untuk pasar domestik saja Indonesia menghasilkan 322 miliar batang rokok dalam setahun. Industri yang sangat besar ini memang sangat sulit karena memang sudah begitu kompleks, pemainnya sudah banyak, stakeholdernya banyak, maka memang pemerintah masih memperhatikan sisi pekerja, baik dari sisi petani tembakau maupun dari sisi pekerja industri hasil tembakau, sehingga pemerintah masih memberikan perhatian terhadap segmen rokok itu yang padat karya, sehingga dapat meminimalkan dampak terhadap pekerja, dan pemerintah tetap akan mensupport gitu bahwa produksi rokok ini akan dijual untuk keperluan ekspor. Nah, untuk itu ada dua, selain dari kebijakan cukai, Kementerian Keuangan juga menerbitkan kebijakan tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang pertama itu terutama tahun 2021 itu akan difokuskan, dialokasikan sebesar 50% itu untuk kepentingan petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau yang terdampak, dan juga untuk penindakan yang lebih intensif dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi ini memang bauran kebijakan dari Kementerian Keuangan ini ada dua, yaitu kebijakan cukai hasil tembakau dan kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai bantalan, ya, buffer dari kebijakan yang sudah ada. Next. Oke, ini adalah gambaran besar bagaimana kebijakan tadi, ya, kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu bisa mensupport kebijakan cukai dalam mengendalikan tembakau. Jadi di sini pemerintah berbicara masalah mitigasi. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini akan mengkomplement, ya, akan melengkapi kebijakan alokasi pajak rokok yang sudah ada. Nah, kebijakan pajak rokok itu memang dialokasikan untuk kesehatan itu minimalnya itu adalah 75% dari 50% bagian dari daerah, jadi kurang lebih ada 37,5% itu untuk kesehatan. Kemudian ada peruntukan untuk penegakan hukum juga, itu untuk pemberantasan rokok ilegal, kemudian untuk penegakan pelarangan merokok di tempat umum, kemudian juga penegakan kawasan tanpa rokok dan sebagainya. Jadi dana dari pajak rokok ini bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut. Kemudian kita punya dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ya, yang ini diambil dari bagian dari cukai hasil tembakau. Kalau tadi pajak rokok itu adalah sebesar 10% dari cukai, tapi itu adalah
tambahan ya, tambahan 10% tambahan dari cukai rokok. Kalau dana bagi hasil ini adalah sebesar 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau yang digunakan terutama untuk 3 tujuan utama. Yang pertama untuk kesejahteraan masyarakat, terutama bagi petani dan pekerja, kemudian untuk kesehatan dan penegakan hukum. Nah, khusus mengenai kesejahteraan masyarakat pada petani dan pekerja ini sebenarnya bahwa kebijakan cukai hasil tembakau ini digunakan sebagai exit strategi. Exit strategi bagi pekerja maupun petani yang ingin beralih, baik beralih tanam atau beralih sektor bagi pekerja. Nah, bagi para petani dan pekerja yang masih ingin stay, ya, yang masih ingin bekerja di sektor IHT, maka dana bagi hasil ini bisa digunakan untuk mensupport, ya, mensupport atau memberi bantuan pada petani baik dari sisi bibit, dari pupuk, kemudian dan sebagainya. Dan pemerintah juga akan terus mendorong program kemitraan antara petani tembakau dan pabrikan tembakau sehingga petani mendapatkan harga yang lebih baik dan serapan tembakau yang juga lebih optimal. Nah, sementara itu di sisi program dukungan sosial itu bisa berupa cash transfer bagi petani dan pekerja yang terdampak, atau apabila mereka ingin berpindah sektor dan karena umumnya pekerja di sektor hasil tembakau itu adalah pekerja yang punya skill yang cukup rendah, maka bisa diarahkan untuk pelatihan profesional maupun dukungan bantuan modal bagi mereka yang ingin melakukan usaha sendiri. Mungkin ini udah yang terakhir ya, jadi mungkin tidak lama, nanti akan dapat diperkaya dengan sesi diskusi. Begitu saja dari kami, dari Badan Kebijakan Fiskal. Terima kasih Pak Abdillah Hasan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri, ya tadi sudah memberikan arah dan poin-poin kebijakan dari Kementerian Keuangan. Mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah tahun depan tarif cukainya naik berapa ya? Tahun depan tarif cukainya naik berapa? Tapi kami mengapresiasi walaupun 2019 nggak naik ya karena mungkin tahun politik ya. Di tahun 2020 kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran signifikan ya. Kalau nggak salah 23 dan 35, 23 rata-rata kenaikan tarifnya. Kemudian di tahun 2021 juga naiknya di atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi negatif, inflasi juga dikit, naiknya 12,5%. Nah, kami harapkan untuk tahun depan juga naik untuk konsisten agar arahnya itu terus menurun produksi rokoknya ya. Dan jangan sampai rebound lagi ya. Kalau sekarang ini kan gara-gara pandeminya PPKM-nya udah turun, kemudian pada panik, ya bukan panik sih ya, pada demam piknik gitu ya, pada piknik dengan panik piknik gitu ya mungkin ya, panik piknik ya. Nah, yang kami ingin cegah adalah jangan sampai nanti ada panik ngerokok gitu ya. Jadi ketika pandemi sudah turun, harga rokok atau cukainya nggak dinaikkan, ya kemudian wah ini sudah sehat semuanya nih, sudah selesai pada ngerokok sebanyak-banyaknya. Itu sangat kita hindari dan kita cegah ya. Untuk berikutnya kami mempersilahkan dari Bea Cukai Bapak Putu Eko yang akan menjelaskan mengenai penanganan rokok ilegal. Rokok ilegal itu juga penting sekali untuk dikendalikan ya, karena konsumsi itu kan terdiri dari dua, ya, rokok legal dan ilegal. Ya. Kalau legalnya terkendali tapi ilegalnya tidak terkendali, juga nanti dampak ke masyarakat secara umum juga akan meningkat. Jadi kita mengapresiasi kepada teman-teman Bea Cukai yang terus meningkatkan operasinya. Kami persilahkan Pak Putu Eko.
Oke, terima kasih Pak Abdul Hasan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, sebetulnya Pak Nirwala nih Pak yang seharusnya mengisi sesi ini. Gitu. Namun demikian karena beliau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau memerintahkan saya untuk mewakilinya. Gitu. Jadi mohon izin. Oke, saya mohon izin untuk share screen Pak Abdillah. Baik, silakan. Apakah bisa dilihat, Pak? Oke, Pak. Oke, jadi pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan ya Pak, menyampaikan paparan terkait dengan strategi pemberantasan rokok ilegal dan hubungannya dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia gitu. Jadi akan kami mulai dengan the big picture dulu, the big picture dari pengendalian rokok itu sendiri. Jadi kami melihat bahwa dalam rangka untuk mengendalikan konsumsi rokok ini, pemerintah memiliki setidaknya 2 instrumen, yaitu yang pertama instrumen fiskal dan instrumen non fiskal. Nah ini merefer ya Pak, merefer ke alasan kenapa sih orang merokok gitu kan. Yang pertama kan dalam orang merokok pasti ada motifnya dulu kan. Motif itu entah dia ingin terlihat gaya atau memang mereka bekerja di lingkungan yang dingin sehingga perlu hangat dengan merokok atau sebagainya gitu. Yang kedua adanya daya beli dari masyarakat. Oke, sehingga dengan adanya dua unsur ini terciptalah orang merokok gitu. Nah, dikaitkan dengan instrumen fiskal ini yang pertama. Nah, dengan instrumen fiskal ini kita mencoba untuk mereduce daya beli masyarakat untuk rokok gitu. Ya, salah satu caranya yaitu dengan pengenaan cukai. Sehingga salah satu bentuk dari instrumen fiskal ini yaitu kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Nah, dalam penetapan kebijakan fiskal ini terkait dengan tarif cukai hasil tembakau, salah satu goalnya yaitu untuk menurunkan affordability dari rokok. Dan samping itu pula kami di pemerintah harus menimbang ya Pak, menimbang 4 pilar kebijakan yang sering kami gaung-gaungkan itu. Nah di sisi lain ada juga namanya instrumen non fiskal. Itu salah satunya ya terkait dengan PP 109 tahun 2012 atau dengan cara edukasi bagi pelajar, advokasi untuk merokok. Yang pada intinya itu menghilangkan motif dari merokok itu sendiri. Nah, jika kedua instrumen ini bisa bersinergi, padu untuk berjalan bersama, nah ini kami mengilustrasikan seperti kendaraan four wheel drive gitu. Jadi instrumen fiskal jalan, instrumen fiskalnya pun jalan gitu, beriringan. Nah, ini niscaya pengendalian konsumsi rokok akan tercapai. Gitu, Pak. Selanjutnya terkait dengan konsumsi rokok di Indonesia. Ini tadi Pak Abdillah sudah sempat dan Pak Febri pun sepertinya sudah sempat menyinggung bahwasannya konsumsi rokok di Indonesia itu terdiri dari rokok ilegal dan rokok ilegal. Nah, jadi secara agregat memang di Indonesia ini saat ini kondisinya seperti di gambar ini, Pak. Jadi ada rokok ilegal dan rokok ilegal. Nah, di mana tadi di big picture-nya itu kan mengendalikan konsumsi gitu ya. Sehingga diupayakan kebijakan cukai, kebijakan tarif cukai tembakau itu diupayakan bisa mereduce kedua ini, baik yang legal maupun yang ilegal. Nah, kenapa tadi kami menyinggung terkait dengan rokok ilegal? Gitu. Karena memang peredaran rokok ilegal menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh
kami di Kementerian Keuangan dalam menyusun atau merumuskan kebijakan cukai tembakau. Di samping ya Pak ya, di samping yang paling utama yaitu terkait dengan pengendalian konsumsi atau aspek kesehatan. Yang kedua juga kami juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan tenaga kerja atau keberlangsungan industrinya. Yang ketiga terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dan juga peredaran rokok ilegal. Karena memang jika suatu kebijakan tarif cukai tembakau dipersepsikan nanti sebagai insentif bagi rokok ilegal, nah ini bahaya Pak. Mungkin secara rokok legal turun produksinya, namun demikian secara agregat dengan turunnya rokok legal, di mana motif merokok masih ada, nah sehingga akan banyak timbul rokok-rokok ilegal, sehingga main goal untuk mengendalikan konsumsi jadi tidak tercapai. Nah, selanjutnya kami mencoba untuk memilah kenapa sih adanya rokok ilegal. Kami membedakan menjadi ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor demand, yang kedua dari faktor supply sendiri. Nah, dari faktor demand apa sih yang menyebabkan rokok ilegal? Nah, ini ada yang pertama dan yang paling hakiki yaitu adanya motif merokok. Ini, adanya motif merokok. Selama motif ini masih ada, ya niscaya kejadian merokok pasti ada. Gitu. Sehingga mungkin dengan instrumen fiskal ya, dengan instrumen fiskal ini bisa treatment motif merokok ini. Itu salah satu faktor dari demand-nya. Yang kedua, terkait dengan daya beli masyarakat. Nah, kondisi di Indonesia saat ini, daya beli masyarakatnya masih berbeda-beda, Pak. Sangat luas rentangnya gitu. Dari yang unlimited daya belinya sampai yang sangat limited daya belinya. Gitu. Nah, bagi yang unlimited, mungkin dengan kenaikan harga rokok, dia masih bisa afford untuk beli rokok dengan harga yang mahal gitu. Pasca kenaikan tarif atau kenaikan HJE. Nah, namun demikian bagi yang sangat terbatas daya belinya, nah ini masalahnya. Mungkin dia akan beli yang lebih murah. Jika tidak ada yang lebih murah, maka dia akan berhenti atau dia akan beli yang ilegal gitu. Nah, berikutnya terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk rokok ilegal. Nah, ini ada stigma ya di masyarakat itu. Jadi ini sih terutama di daerah-daerah yang rural ya Pak, yang kami ketahui seperti ini, yaitu di mana mereka nggak peduli itu rokok mau legal mau ilegal, nggak peduli. Yang penting uang saya cukup beli, saya bisa merokok, selesai, case close gitu. Itu yang terjadi terutama sih di daerah yang rural ya Pak, mohon izin. Nah, itulah faktor-faktor dari sisi demand-nya yang menyebabkan adanya rokok ilegal. Sedangkan dari sisi supply-nya, nah ini yang pertama yaitu adanya gap harga rokok legal dan ilegal. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, jangan sampai kebijakan tarif rokok yang menaikkan harga rokok legal akan menjadi insentif bagi tumbuhnya rokok ilegal. Nah, itu sehingga kami di JBC dengan BKF ya benar-benar mengexercise sejauh mana kebijakan ini akan berdampak pada yang legal dan pada yang ilegal. Gitu. Yang kedua yang menjadi faktor yaitu tingkat kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau. Nah ini sangat obvious di mana dia melihat peluang, dia akan ambil peluang tersebut gitu. Saat ada insentif di mana gap antara rokok legal ilegal agak jauh gapnya, dia akan masuk di situ. Nah itu yang juga perlu kita treatment terkait dengan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau. Nah itu yang jika faktor demand dan supply ini ketemu, ya jadilah peredaran rokok ilegal.
Selanjutnya terkait dengan kenaikan tarif, hubungan antara kenaikan tarif cukai dengan rokok ilegal. Tadi ini sudah disampaikan sekilas dengan Mas Febri ya, kalau saya nggak salah. Jadi memang berdasarkan data yang kami punya ya, kok ya sepertinya ada pergerakan dengan arah yang sama gitu antara kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan tingkat peredaran rokok ilegal di tahun yang sama gitu. Nah ini saya ambil contoh di tahun 2019. Nah ini tidak ada kenaikan tarif cukai. Nah, di grafik yang bawah dilihat 2019 tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia mencapai titik yang terendah, yaitu 3%. Nah, selanjutnya di tahun berikutnya, di tahun 2020, di mana tarif cukai naik 23,5%, tingkat peredaran rokok ilegal naik juga 4,86%. Nah ini beberapa kali kami melakukan exercise dengan menggunakan Laffer curve gitu. Di tahun 2020 itu sebetulnya potensi peredaran rokok ilegal berdasarkan analisa Laffer curve itu sebesar 6,2%. Kemudian dengan adanya perindakan, adanya extra effort dari teman-teman di lapangan dalam menindak rokok ilegal, sehingga tingkat peredaran rokok ilegal bisa ditekan menjadi 4,86%. Nah, ini salah satu cara kami untuk mengetahui tingkat peredaran rokok ilegal yang selama ini kami lakukan, yaitu melakukan survei. Nah, survei ini dilakukan setiap tahun. Jadi ada survei ini dilakukan oleh dua institusi. Yang pertama oleh UGM setiap 2 tahun sekali, dan kami dari DJBC di tahun-tahun yang diantaranya itu. Gitu. Jadi kami berkepentingan untuk mengetahui pergerakan tingkat peredaran rokok ilegal, sehingga survei ini mutlak harus kami lakukan setiap tahunnya untuk memantau sejauh mana sih efek dari kebijakan ya terhadap peredaran rokok ilegal ini, sehingga kami bisa menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Seperti lihat adanya pergeseran. Jadi warna-warni itu menunjukkan adanya modus ya, Bapak Ibu. Warna-warni itu merupakan merepresentasikan modus. Jadi yang merah itu yaitu modus rokok polos, yang abu-abu itu rokok palsu, yang hijau rokok bekas dengan pita cukai bekas, yang biru rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan yang kuning rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Nah, ini modus-modusnya. Jadi memang over years ada sedikit pergeseran dari modus. Dari 2016 sampai dengan 2019 itu modus yang paling dominan yaitu rokok polos. Rokok polos. Namun demikian di tahun 2020 itu ada pergeseran. Jadi yang dominan justru yang rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Jadi ini misalkan rokok SKM atau rokok sigaret kretek mesin yang dilekatkan dengan pita cukai dari SKT atau sigaret kretek tangan, yang mana pita cukai SKT ini bebannya lebih murah ya, lebih rendah bebannya dibandingkan dengan rokok-rokok SKM gitu. Selanjutnya, nah ini kami hanya ingin menyampaikan bahwasannya rokok ilegal ini real gitu, ada rokok ilegal ini gitu, bukan hanya sekedar bedtime stories gitu. Jadi ada. Nah ini rekan-rekan kami di lapangan sudah berjibaku dengan para pelaku rokok ilegal gitu. Nah ini seperti di Riau itu teman-teman kami sedang melakukan penindakan rokok ilegal. Nah, ini dicegat oleh massa yang entah dari mana, kendaraan kami dihancurkan, rokok yang disita pun akan diambil oleh massa tersebut. Nah ini real Bapak Ibu. Kemudian mungkin di awal Januari ya, mungkin ada kejadian penembakan dari penyelundup rokok ilegal di Selat Melaka itu. Nah ini
sampai sejauh itu kami harus mengambil tindakan dalam membendung peredaran rokok ilegal ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi mohon izin, rokok ilegal ini real, memang benar-benar ada gitu, bukan sekedar bedtime story saja gitu. Nah, kemudian terkait dengan strategi untuk meredam atau membendung peredaran rokok ilegal ini. Jadi setelah kami paparkan tadi dari awal, di mana ada kecenderungan pergerakan yang sama antara tingkat kenaikan tarif rokok dengan tingkat peredaran rokok ilegal, sehingga kami mengusahakan agar kebijakan tarif cukai tembakau ini tidak dipersepsikan sebagai insentif bagi rokok ilegal untuk tumbuh. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ada hal-hal yang kami pin down dalam perbuatan kebijakan, sehingga kami bisa menjaga gap antara harga yang legal dengan ilegal itu tetap termaintain, tidak terlalu jauh gitu, sehingga insentif untuk rokok ilegal pun ya mudah-mudahan berkurang gitu. Nah, ini melalui instrumen kebijakan tarif salah satunya. Yang kedua, melalui sosialisasi peraturan. Nah, ini kami punya unit humas yang melakukan sosialisasi di seluruh media, baik itu televisi, melalui internet, melalui Instagram, itu. Nah, kami berusaha memfit masyarakat dengan doktrin-doktrin untuk menjauhi dari rokok ilegal, agar tidak membeli rokok ilegal gitu. Nah, kemudian kami juga membentuk unit data analitik. Nah, ini kan lagi tren ya di instansi untuk membentuk suatu unit data analitik. Nah, kami pun berusaha untuk membuat ini sebagai sarana preventif ya, sebagai early warning dalam mencegah adanya peredaran rokok ilegal. Jadi nanti ada tools yang kami gunakan, sehingga apabila satu parameter tercapai, maka akan ada early warning dari sistem tersebut untuk diinfokan ke teman-teman di lapangan. Gitu. Mohon maaf, tinggal 1 menit. Siap, terima kasih Pak, diingatkan. Selanjutnya ada penindakan. Nah, ini kami melakukan beberapa kali operasi gempur, namanya kode sandinya operasi gempur rokok ilegal. Nah, ini bentuk represif dari effort kami untuk memberantas rokok ilegal. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Nah, ini karena memang di lapangan sudah sangat masalahnya tidak sesimpel ambil barang kita ambil, enggak. Jadi sudah melibatkan banyak instansi, sehingga kami perlu ada dukungan dari APH. Nah, kemudian untuk meremedi adanya kenaikan tarif, nah ini kami berusaha untuk mengcounter dampak dari kenaikan tarif tersebut, itu dengan kebijakan bantalan melalui refocusing dana bagi hasil cukai tembakau. Nah, ini gambaran umumnya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Febri. Waktunya Pak. Siap. Oke. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kita lebih dalami di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Abdillah atas waktunya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Putu atas pemaparannya. Tadi disampaikan dengan atau berkat penindakan yang ekstensif ya. Estimasi rokok ilegal bisa turun ya, dari estimasinya 6%, tapi kenyataannya 4%. Itu adalah hasil dari operasi-operasi penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai.
Baik, terima kasih Pak Putu. Berikutnya waktu saya serahkan ke Mas Estro untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Silakan Mas. Terima kasih Pak. Mohon izin share screen. Ya, silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya akan menjadi presenter terakhir ya untuk sore hari ini di topik tembakau. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya masih on ya untuk mendengarkan isu-isu terkini tentang tembakau di Indonesia. Oke, jadi saya merupakan Health Economics dari CDS Universitas Padjadjaran. Sejak tahun 2016 saya aktif melakukan berbagai penelitian dampak kerugian ekonomi yang diakibatkan berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Jadi topik kali ini saya mau mempresentasikan adalah tentang intervensi penanganan COVID-19 di Indonesia melalui strategi pengendalian tembakau. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara berkembang. Ya, kita kategorinya masuk negara berkembang. Ya, biarpun beberapa waktu lalu Indonesia katanya naik kelas, tapi pada kenyataannya mungkin kita bisa menilai sendiri apakah kita masih negara berkembang atau tidak. Dalam berbagai hal penanganan masalah di Indonesia, ya berbagai pihak yang terlibat di dalam penanganan sebuah masalah, semuanya terkesan terlambat kalau menurut saya, termasuk pengendalian tembakau. Ya, jadi kita sering mendengar bahwa sebenarnya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh penggunaan tembakau atau rokok adalah penyakit-penyakit yang paling bisa dicegah. Ya, kematian yang diakibatkan penggunaan tembakau itu cukup besar, tapi sebenarnya kematiannya paling dapat dicegah. Ya, jadi kita bisa tahu juga bahwa beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia, ketika mereka membeli produk rokok, mereka harus pakai KTP, ya. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Ya, gampang banget tuh. Hampir di seluruh sekolah, dekat sekolah ada warung-warung yang menjual rokok dan itu gampang sekali aksesnya untuk anak-anak kecil. Ya. Jadi pada akhirnya kita memupuk generasi muda kita, bukan generasi muda, generasi anak-anak untuk mengkonsumsi rokok dan tembakau mulai dari usia SD, SMP dan SMA. Ya. Jadi pada akhirnya menjadi sangat susah untuk kita untuk menyuruh atau meminta orang berhenti merokok. Karena apa? Karena mereka bisa membeli rokok seharga membeli permen ya sejak mereka masih kecil. Nah, saya berharap sebenarnya dengan presentasi yang saya sampaikan semua orang menjadi sadar bahwa sebenarnya tembakau itu merugikan negara. Ya. Pada saat ini saya tahu juga bahwa sebenarnya tidak semua orang setuju dengan hal ini. Ya. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa perusahaan tembakau itu penting untuk negara, ya. Tapi kita harus berusaha, Bapak Ibu, untuk mengubah mindset kita, ya, agar pengendalian tembakau ini, ya, bisa disetujui oleh semua pihak, ya, dan kemudian kita berhasil untuk mengendalikan tembakau. Nah, di sini, ya. Sebenarnya poin pembahasan saya adalah tentang konsumsi rokok dengan peningkatan keparahan pada pasien COVID-19, ya, kemudian konsumsi rokok di masa pandemi, kemudian potensi keuntungan ekonomi dalam pengendalian konsumsi rokok. Metodologinya sebenarnya sangat sederhana, adalah studi dokumen, kemudian sensitivity analysis. Bapak Ibu bisa lihat ada gambar di sana bahwa orang berusaha menghabiskan rokoknya, pada akhirnya dia jatuh dan terkena COVID. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Bapak Ibu, mari kita mencoba ingat kembali, ya. Mari kita mencoba ingat kembali bahwa, ya, grafik ini menunjukkan ada yang dinamakan dengan external cost of cigarette smoking, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa MPB, ya, marginal private benefit, ya, itu bisa sama besar dengan itu bisa private itu menjadi lebih besar daripada marginal social benefit. Ya. Tapi cost-nya sama, ya. Ketika misalkan ada partner kita misalkan merokok di dalam satu ruangan, kemudian ada 10 orang lainnya yang kita jadikan sosial, tidak merokok. Benefit yang dirasakan oleh teman kita yang merokok itu, dia mungkin merasakan enak sekali nih merokok. Tapi bagi 10 orang lainnya di dalamnya, mereka malah merasakan kerugian. Ya.
Jadi ini adalah sebuah teori yang udah valid bahwa ada external cause of cigarette smoking. Jadi jelas ya, secara teori dijelaskan bahwa memang benar bahwa si perilaku merokok itu sangat merugikan. Oke, nah pertanyaannya, merokok apakah lebih mudah tertular COVID? Jadi sebenarnya penelitian-penelitian yang yang saya baca ya, jadi dari WHO menyampaikan bahwa jelas terjadi peluang penularan terjadi ketika tindakan merokok melibatkan kontak jari ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini kita punya masyarakat yang mungkin acuh tak acuh terhadap kondisi COVID ya. Jadi kenapa saya menyampaikan hal itu ya? Jadi ketika COVID terjadi ya, orang masih sering-sering saja ngumpul-ngumpul kemudian ngerokok ya. Mereka kan tidak pakai sarung tangan ketika mereka merokok. Jarang sekali ketika saya lihat mereka menggunakan sarung tangan, tidak. Mereka menggunakan jari. Ketika jarinya terkontaminasi, ya, dan misalkan statusnya dia terkena COVID, ada kemungkinan dia akan menularkan juga ke orang lain yang merokok bersama. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa apabila terdapat perokok, ya, yang sudah terinfeksi COVID-19 akibat asap yang dihembuskannya, maka aerosol yang mengandung SARS-CoV-nya akan diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, asapnya kemana-mana, kemudian yang tidak merokok atau perokok pasif juga akan jadi terkena asap rokoknya. Kalau misalkan perokoknya positif COVID, ada kemungkinan, maka orang yang perokok pasif juga akan terkena. Ya, jadi dari penelitian yang dilakukan WHO, ya, tahun 2020 ada kemungkinan besar peluang perokok akan menularkan COVID dan tertular COVID, ya, karena perilaku mereka, ya. Kemudian ini adalah kondisi konsumsi rokok dengan kasus COVID-19, ya. Jadi ketika saya ambil data per provinsi, memang ini cukup sederhana, ya. Jadi saya ngambil dari data Susenas 2019, kemudian jumlah kasus COVID-nya dari Kementerian Kesehatan RI 2021. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada dua rokok, ya, perokok konvensional, ya, dan kedua adalah perokok elektrik, ya. Kedua-duanya punya tren positif, ya. Provinsi dengan jumlah perokok yang lebih banyak, ya, jumlah COVID-nya juga lebih tinggi, ya. Tapi sebenarnya perlu penelitian yang lebih lagi, ya, untuk menguji hasil hubungan ini, ya. Tapi kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya di Indonesia juga peningkatan penggunaan rokok elektrik juga cukup besar, ya. Jadi itu menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintah, ya, bagaimana kita secara cepat bisa mengatasi ini ya, masalah yang diakibatkan dari penggunaan rokok elektrik. Nah, bagaimana kalau misalkan di ASEAN, ya? Jadi prevalensi merokok dengan total kasus COVID-19, ya, kita menjadi negara dengan peringkat pertama, ya, kasus COVID-nya. Ya. Ini saya ambil datanya per April 2021, ya, atau Maret 2021. Kita peringkat pertama dari sisi jumlah COVID dan juga prevalensi merokoknya juga paling tinggi. Ya. Jadi kita bisa melihat negara-negara dengan prevalensi merokok yang lebih rendah, ada kemungkinan jumlah COVID-nya juga lebih kecil. Ya. Jadi kita masuk ke analisis perilaku, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ya, bagaimana sebenarnya kaitan antara konsumsi rokok dengan peningkatan keparahan pada pasien COVID-19? Ya. Dari studi dokumen yang saya lakukan, dari 20 jurnal yang terdiri dari 19 jurnal internasional bereputasi sangat baik dan 1 jurnal nasional, itu membuktikan bahwa kebiasaan merokok itu berkaitan kerap dengan keparahan COVID. Ya, tingkat keparahan akan menjadi lebih tinggi 0,67 hingga 4,75 lebih tinggi ketika dia merokok. Kemudian dia terkena COVID. Bagaimana dengan tingkat kematiannya? Tingkat kematiannya akan menjadi lebih tinggi, 0,26 hingga 3,86. Ya. Nah, dari sisi sampel yang digunakan oleh 20 jurnal ini bervariasi dari 52 sampai 20.000 responden. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa perokok ketika dia terkena COVID ada kemungkinan dia akan tingkat keparahan dan tingkat kematiannya akan semakin tinggi. Ya.
bagaimana dengan di Indonesia? Ya, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dia melakukan ya penelitian pada 77 pasien terkonfirmasi positif di Rumah Sakit Anwar Malang. Ya, jadi mereka menemukan bahwa ketika orang merokok kemudian dia kena COVID, ya tingkat keparahannya lebih tinggi, 4,75 kali lebih tinggi, dan tingkat kematiannya 2,82 kali lebih tinggi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan ada ya masyarakat yang bilang, oh ternyata katanya kalau misalnya kita merokok maka kita akan lebih kuat terhadap COVID, itu salah ya Bapak Ibu ya. Jadi dokumen yang saya pelajari mengkonfirmasi bahwa tingkat keparahan dan tingkat kematiannya akan lebih tinggi ketika kita merokok ya. Di selain itu juga banyak banget penyakit penyerta yang akan timbul karena merokok ya. Nah, bagaimana dengan perilaku merokok di tengah pandemi? Ya, jadi kita tahu ya bahwa pandemi COVID-19 itu kan berdampak signifikan pada semua sisi kehidupan, termasuk sisi ekonomi. Ya, penelitian yang dilakukan ya di tahun 2020, produksi makanan, konsumsi makanan itu berkurang. Ya, nah, bagaimana dengan rokok? Ya, penelitian yang dilakukan oleh Komnas Pengendalian Tembakau dan Fakultas Kedokteran Indonesia, mereka menyampaikan bahwa tidak sedikit masyarakat yang bahkan jumlah konsumsi rokoknya malah meningkat, Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini Komnas Pengendalian Tembakau mengatakan bahwa 49,8% responden memiliki total belanja rokok yang tetap. Jadi yang menurunkan total pengeluaran untuk rokoknya di masa pandemi itu lebih kecil daripada yang tetap dan naik. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah ya. Jadi kita tahu bahwa masyarakat kita tuh memang susah lepas dari konsumsi rokok. Ya. Kemudian kami juga dari CDS 4 melakukan penelitian. Ya. Kita melakukan penelitian tahun 2020, 579 responden di 17 provinsi di Indonesia. Ya. Jadi di sini kita menemukan bahwa belanja rokok menjadi satu dari 4 belanja rumah tangga dengan menggunakan BLTDD. Signifikan di 99%. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Masyarakat yang mendapatkan dana BLTDD itu adalah masyarakat dengan kategori tidak mampu. Tapi ketika mereka mendapatkan dana tersebut, malah digunakan untuk membeli rokok. Ya. Jadi dengan kata lain, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membeli rokok. Ya. Ini jadi sebuah masalah besar. Ya. Tapi sampai sekarang saya juga sering bingung kenapa orang-orang tetap malah mendukung ya perusahaan tembakau, perusahaan rokok dan kondisi penggunaan rokok di Indonesia. Ya. Kemudian potensi keuntungan ekonomi dan pengendalian konsumsi ya. Banyak sekali literatur yang bisa kita baca bahwa sebenarnya penggunaan rokok itu erat kaitannya dengan berbagai penyakit. Ya. WHO tahun 2020 itu mengatakan bahwa penggunaan tembakau dia membunuh 8 juta orang setiap tahun, Bapak Ibu, di seluruh negara. Ya. 7 juta orang adalah pengguna aktif, kemudian 1,2 juta adalah pengguna perokok pasif. Merupakan perokok pasif. Bayangan saja, orang yang tidak merokok, tapi dia terkena asap rokok, menjadi perokok pasif, dan dia juga meninggal karena itu. Jadi kerugiannya jelas ada. Ya. Kemudian pengguna tembakau dia menghilangkan produktivitas dari berbagai penelitian yang kami lakukan juga. Kemudian ya dari data 152 negara ya setelah diestimasi dan dihitung terdapat 1.436 miliar. Mas Estro tinggal semenit, Mas ya 1 menit. Oke, siap Pak. Nah seperti itu. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu ya bahwa total kerugiannya sangat besar sekali. Kemudian di sini ya dari penelitian Kosen dan penelitian lain bahwa total kerugian ekonomi di tahun 2017 ya itu totalnya ada sebesar 531 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan cukai di tahun yang sama adalah 147,7 triliun. Ya. Sering sekali saya mendengar bahwa orang mengatakan bahwa yang kita lakukan sebagai hal ekonomis ya kita hanya kita menghitung kerugiannya hanya dari satu pihak. Ini adalah kerugian yang besar sekali dari sisi kesehatan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat
permasalahan yang sangat besar. Saya akan tutup dengan di sini hal kebijakan yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama adalah kita harus meningkatkan kampanye mengenai adanya kaitan kuat antara perilaku merokok dan penyebaran COVID. Kemudian nomor 3 yang penting menurut saya, kita harus meningkatkan cukai produk tembakau yang signifikan dan sejalan dengan harga jual eceran yang tinggi agar masyarakat dengan ekonomi lemah tidak membeli dan menggunakan uangnya untuk beli rokok. Kemudian yang keempat, jajaran pemerintah seharusnya lebih kompak lagi nih, membuat langkah strategis dalam pengendalian konsumsi rokok. Kemudian yang kelima, pengendalian rokok legal dan ilegal, termasuk rokok elektrik, harus berjalan bersamaan dan ketat. Ya. Jadi jangan sampai kita mendengar alasan, ya udah deh cukainya jangan dinaikin, nanti yang muncul itu malah rokok ilegal. Ya itu kan memang tugas kita bersama. Bagaimana supaya kita bisa mengontrol tidak hanya rokok ilegal saja, tapi ilegal juga. Bapak Ibu sekalian, saya mau menutup diskusi ini dengan kondisi perekonomian kita yang pernah terjadi. Dulu Indonesia kita sangat tergantung dengan yang dinamakan dengan subsidi BBM, bahan bakar BBM. Jadi ketika subsidi BBM ini dihapuskan oleh pemerintah, banyak sekali yang protes. Karena apa? Karena ini menyangkut banyak menyangkut semua orang di Indonesia. Ya. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Ya, bagaimana dengan hasilnya? Dari teori, subsidi BBM ini memang membunuh, ya, memang tidak baik untuk perekonomian negara. Dan ketika itu dihapuskan, pada akhirnya kita bisa lepas dari permasalahan-permasalahan yang diakibatkan dari subsidi BBM. Jadi demikian juga dengan pengendalian tembakau. Mau tidak mau kita harus cepat, ya. Jangan sampai pengendalian tembakau kita lambat dan terkesan tidak serius dalam melakukan pengendalian tembakau seperti itu. Jadi secara kompak kita membuat langkah strategis, ya, baik akademisi kemudian pemerintah untuk mengendalikan rokok dan tembakau. Begitu, terima kasih Pak Abdillah. Terima kasih Mas Estro atas pemaparannya mengenai hubungan antara konsumsi rokok dan COVID, ya. Baik, ini mungkin kita langsung aja ke pertanyaan. Ini bagaimana? Di question and answer kayaknya belum ada yang menanyakan. Silakan bagi teman-teman attendee yang partisipan yang hadir hari ini, kalau ada yang ingin bertanya kepada para panelis, ya, kepada para narasumber, ada Pak Mungkas, ada Pak Febri dan Pak Putu, dan nanti Mas Estro yang bisa menjawab. Atau kalau mau ngomong langsung, ya, mungkin 1 atau 2, ya, kami persilahkan. Oh, di sini ada Ibu Yunita raise hand. Kami persilahkan Mbak atau Ibu Yunita. Halo Mbak Yunita, apakah kepencet raise hand-nya? Silakan bisa on. Silakan Mbak Yunita. Udah lower hand. Baik. Ya, ternyata nggak jadi, ya. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu para peserta yang terhormat, mengenai kebijakan cukai, ya. Mungkin saya akan menanyakan ke Mas Febri. Mas Febri, ada di mana nih orangnya? Mas, sedang nggak di depan. Halo, ya Mas. Ya, silakan Pak. Ini mau nanya, tahun depan kira-kira tarif cukai naik atau tidak? Rokok. Ini pertanyaan yang cukup menarik nih. Tapi gini mungkin clue-nya Pak, ya. RAPBN ini kan sedang dibahas gitu nih. RAPBN sedang dibahas dan memang sudah ada clue bahwa total penerimaan cukai yang diusulkan oleh pemerintah itu akan naik gitu ya. Ya kan. Ya mungkin ini secara implisit kan nggak mungkin gitu ya, target penerimaan naik tapi tarifnya nggak naik gitu kan ya, seperti itu kurang lebih. Tapi yang menjadi pertimbangan bagi kami di Kementerian Keuangan adalah yang tadi, bahwa yang pertama konsumsi domestik itu harus turun. Yang kedua itu affordability index-nya harus naik.
Nah, itu yang apa namanya? Perkara berapa naiknya? Nah, ini saya belum bisa jawab ini. Tapi kalau dilihat tadi ya, dilihat dari sisi penerimaannya ditargetkan naik, kemudian framework kebijakannya adalah apa? Berusaha agar apa namanya rokok menjadi lebih tidak terjangkau, ya itu ya mudah-mudahan bisa menjadi clue lah bagi publik gitu. Kurang lebih tahun depan kebijakan tarif cukai rokoknya seperti apa gitu. Mungkin begitu saja Pak Abdillah. Kalau dari saya, mungkin Pak Putu akan menambahkan sesuatu. Ya, atau dari sudut pandang Bea Cukai, dipersilahkan Pak Putu memberikan perspektifnya. Pak Abdillah, ya, kalau kami dari BC kan dari BKF saja Pak, gimana arahannya kemana gitu kan Pak, izin. Nanti kalau terima kasih. Naik, Pak marah. Iya. Ya baik, yang penting yang pasti ya kami dari public health komunitas public health mendukung pemerintah untuk menaikkan terus-menerus konsisten kontinu tiap tahun kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau tarif cukai rokok. Yang pertama, yang kedua, kami berharap agar harga rokok termurah itu bisa naik ya. Dan ya kita tahu bahwa kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir tidak menaikkan tarif cukai untuk kretek tangan. Itu ada bagusnya, ada jeleknya untuk pengendalian rokok, tapi yang pasti kalau harga rokok termurah, rokok SKT itu adalah rokok yang termurah, kretek tangan itu tidak naik, maka akses anak-anak terhadap rokok kretek tangan untuk coba-coba itu meningkat ya. Jadi itu yang kami ingin sampaikan, dan kami mengapresiasi kerja keras dari Bea Cukai untuk mengurangi rokok ilegal, dan harapannya dengan kenaikan penerimaan negara itu juga kami mendukung juga adanya kenaikan anggaran dan perhatian dan komitmen dari pemerintah untuk aparat Bea Cukai melakukan penegakan hukum. Misalnya alat-alatnya ditambah, insentifnya ya, kalau rokoknya turun, rokok ilegalnya turun, insentifnya ditambah. Kami mengusulkan hal itu ya. Baik, supaya semangat semuanya teman-teman di Bea Cukai. Oh, ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya pilih satu atau dua. Yang pertama untuk Pak Febri, untuk saya baca aja ya, nanti silakan ditanggapin semua narasumber ya. Diskusi kebijakan banyak yang membahas simplifikasi dalam kebijakan cukai rokok. Bagaimanakah peluang simplifikasi pada saat ini? Itu dari Mas Rian. Dari Mbak Esta, apakah pemerintah mempertimbangkan menerapkan pendekatan perilaku untuk melengkapi intervensi fiskal? Ya, tadi sudah disampaikan adanya double gardan ya, jadi fiskal dan non fiskal. Oke, untuk Mbak Ois ya, ini pertanyaannya adalah policy strategi kebijakan untuk mengontrol e-sigaret. Ya, tentang e-sigaret, dan e-sigaret ini juga sudah meningkat dan mereka minta diperlakukan lain ya. Sekali lagi, e-sigaret tidak lebih sehat daripada rokok biasa. Mungkin sekalian sebagai closing statement, kami berikan waktu kepada masing-masing narasumber 2 menit untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami mulai dari Pak Pungkas, dipersilahkan Pak. Apakah Pak Pungkas ada di sini? Iya, terima kasih Pak Abdillah. Jadi kalau dilihat dari kita untuk mengawal RPJMN tentu tujuannya dua ya. Selain memang penurunan prevalensi merokok adalah untuk memperluas sumber pendanaan gitu ya dari situ. Jadi memang itu juga direkognisasi dalam RPJMN, dan itu memang yang dilakukan saat ini, bahwa cukai itu tujuannya adalah dua. Memang dalam pelaksanaannya kelihatannya memang lebih didrive kepada
fiskal akhirnya gitu, karena ada target-target di dalam RPJMN tadi, di dalam RAPBN. Jadi misalnya di target revenue sekian, maka fiskal dinaikkan sesuai dengan apa revenue-nya. Nah, kelihatannya memang pertimbangan mengenai bahwa kenaikan cukai ini akan menurunkan konsumsi dalam aspek pengendalian mungkin belum mendapat penekanan yang kuat itu ya. Nah, itu sebenarnya dalam konteks keberpihakan terhadap kelompok penyerahan tarif tadi pertanyaan pertama ya. Saya kira bisa dilakukan satu kustomisasi yang menurut saya sangat mungkin dilakukan. Artinya di sisi lain kita bisa tetap melindungi industri kecil ya, pekerja industri terutama kecil, kita tetap melindungi petani, tetap mencapai target RPJMN, juga tetap menargetkan revenue. Saya kira itu masih bisa gitu ya. Yang kedua, sebenarnya kalau dari sisi fiskal ini kan source fund yang cukup menjanjikan pada saat kondisi defisit ini ya. Nah, kalau katakanlah kalau tahun depan ini defisitnya sudah mulai dijaga gitu ya, apalagi tahun depannya lagi, tentu ini potensi untuk sumber pembiayaan baru nanti, karena setelah pandemi ini pasti akan berat bebannya. Selain ekonomi yang harus pemulihan, juga dampak, kita kan belum pernah menghitung sebenarnya dampak COVID ya terhadap kesehatan, yang menurut perkiraan itu juga ternyata cukup banyak juga, karena orang yang kena COVID itu dampaknya akan panjang. Nanti pasti akan beban di sektor kesehatan, artinya akan butuh banyak biaya di sana juga. Jadi kalau misalnya dari pendekatan cukai itu juga mempertimbangkan mengenai bahwa kenaikan cukai pada tahap tertentu itu akan menurunkan prevalensi, saya kira tarif cukai ini bisa dinaikkan lebih tinggi lagi dari sekedar memenuhi kebutuhan revenue gitu ya. Kemudian yang perlu di-exercise memang adalah sampai titik maksimum berapa, itu yang sering disampaikan kurva Laffer itu ya, kurva Laffer tadi. Kalau pernah saya diskusi dengan beberapa pakar, sebenarnya itu masih cukup jauh ya, masih space-nya itu untuk meningkatkan cukai sebenarnya masih cukup tinggi sampai dia akan menurunkan revenue dan tidak berdampak kepada revenue sebenarnya. Jadi kita punya space yang cukup tinggi, tapi memang ya tentu halangan-halangan politik yang di belakang mungkin entah dari mana, entah industri, entah dari asosiasi, ini saya kira yang perlu diadres. Kemudian terakhir saya kira yang juga area yang saya kira perlu dieksplor lebih jauh dan disampaikan yang seperti tadi ya, yang keenam tadi adalah pemanfaatan dana bagi hasil CHT. Ini saya kira pemanfaatannya juga perlu dimaksimalkan gitu ya. Saat ini banyak digunakan untuk biaya BPJS akhirnya gitu, karena defisit. Tapi sekarang dengan BPJS sudah mulai kembali normal dengan tarif naik, seharusnya ini bisa mulai dialihkan kembali ke petani dan industri dan daerah untuk membimbing dan membina mereka sebagai strategi yang ketiga, yaitu mitigasi bagi petani dan industri, pekerja industri. Saya kira itu Pak Abdillah, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bungkas. Berikutnya Mas Febri, silakan menanggapi sekaligus closing statement. Ya, baik. Terkait simplifikasi layer ya dalam kebijakan cukai rokok, ini peluangnya saya kira karena ini memang sudah mandat dari RPJMN ya 2020-2024 ya, ini memang mau tidak mau harus dilakukan gitu ya. Terkait peluangnya ya sangat besar sebenarnya. Kalau kita melihat di bagaimana pemerintah menaikkan tarif cukai, itu sebenarnya kita bisa lihat di layer-layer tertentu ya, di tier tertentu itu selisihnya itu sudah cuma tinggal Rp10 gitu ya. Rp10 itu kan secara esensial ya sama sebenarnya kan. Rp10 itu kan nggak ya nothing lah secara apa namanya? Secara perusahaan juga sebenarnya sama saja. Artinya seandainya pun akan ada penyederhanaan di layer-layer tersebut, ya itu sangat mungkin dilakukan. Karena memang pemerintah sudah melakukan strategi bagaimana penyederhanaan ini tidak menimbulkan impact yang terlalu besar gitu ya. Jadi transisinya dari layer yang banyak menjadi lebih sedikit itu bisa lebih smooth.
Gitu. Terkait e-sigaret, nah ini posisi pemerintah ya, Kementerian Keuangan sampai saat ini memang memposisikan e-sigaret itu sama seperti hasil tembakau lainnya. Ini sudah tercakup, artinya aturan-aturan apa yang berlaku di rokok konvensional itu juga berlaku di e-sigaret. Dan memang justru dari Kementerian Keuangan sendiri di tahun 2018 itu justru sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang e-sigaret, itu kan Kementerian Keuangan sudah mengenakan dulu cukai. Sehingga pada saat itu produk-produk yang dijual bebas akhirnya masuk ke sistem gitu kan ya. Terdata siapa produsennya, beredar berapa banyaknya dan sebagainya, sehingga lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian. Saya rasa pemerintah untuk kali ini itu sudah berada di pathway yang tepat gitu ya. Tinggal nanti eksekusinya bagaimana nanti Menteri Keuangan dan Presiden untuk menetapkan tarif cukai maupun kebijakan terkait lainnya itu bisa mendukung upaya pengendalian konsumsi tembakau yang lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Abdillah. Ya, terima kasih Mas Febri. Berikutnya Pak Putu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak. Mungkin menanggapi yang terkait dengan e-sigaret ya Pak ya. Jadi memang seperti tadi disampaikan Mas Febri tadi, perlakuannya memang masih sama Pak saat ini. Perlakuan antara rokok konvensional dengan rokok e-sigaret ini memang sama perlakuannya gitu. Namun demikian, mohon izin terkait dengan jargon lebih sehat. Nah ini Pak, sepertinya otoritas kesehatan di Indonesia perlu menyikapi jargon ini Pak, karena memang yang saya sangat widely spread gitu, bahwasannya ini lebih sehat. Gitu. Nah, ini hanya sekedar masukan untuk otoritas kesehatan di Indonesia, sepertinya perlu mensikapi terkait dengan jargon ini. Gitu. Mungkin nanti Pak Abdillah kan punya networking yang sangat baik untuk ke teman-teman otoritas kesehatan di Indonesia, Pak. Mungkin ini yang perlu disikapi, Pak. Nah, terakhir terkait dengan rokok ilegal, Pak, memang ini sudah menjadi tusi kami, Pak ya, untuk memberantas rokok ilegal. Jadi memang kami sudah sangat memahami hal tersebut dan itu sudah kami lakukan sebaik mungkin, sekuat mungkin kami melakukan pemberantasan rokok ilegal. Namun demikian, apabila dari sisi kebijakannya masih bisa ditreatment dengan baik, dengan secara smooth, mungkin kedua tools untuk pemberantasan ini akan sangat efektif, Pak. Yang satu dengan cara penindakan, yang satu dengan treatment di kebijakan yang lebih smooth. Kira-kira begitu, Pak Abdillah. Dari kami. Terima kasih Pak Abdillah. Terima kasih Pak Putu. Pak Estro, Mas Estro silakan. Oke, terima kasih Pak Abdillah. Nah, mungkin saya akan jawab dari pertanyaan 2. Karena menurut saya tadi pertanyaan Kang Rian tadi udah cukup terjawab ya dari Kang Febri. Untuk pertanyaan kedua, menurut saya memang kita kan saat ini kan di masa COVID, saat ini kan negara sedang kesulitan untuk mendapatkan penerimaan negara. Jadi dari dulu sih masalah pengumpulan pajak yang belum maksimal itu menjadi masalah di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita sudah punya strategi yang paling maksimal mengenai pengumpulan pajak, terutama pajak pendapatan di Indonesia, dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan negara lainnya, maka negara tidak akan terganggu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, tentang rokok elektrik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini akses anak-anak terhadap rokok elektrik juga sudah hampir mendekati akses rokok konvensional. Ya, misalkan anak-anak yang berusia SMP sudah bebas juga tuh masuk ke ini ya, toko-toko yang menjual rokok elektrik. Semua perlengkapannya mulai dari alat isap sampai cairan yang digunakan untuk rokok elektrik. Ya. Jadi saya sangat setuju juga dengan Pak Putu tadi, Pak Putu Eko, bahwa
ya jargon yang mengatakan bahwa rokok elektrik ya itu lebih aman dan sehat, itu tidak baik. Menurut saya itu salah. Ya. Dan yang paling mengecewakannya adalah ada akademisi-akademisi yang juga memiliki riset yang mengatakan bahwa rokok elektrik lebih baik daripada rokok konvensional. Tapi dari penelitian yang kami lakukan oleh CDS 4 di tahun 2017, ya dari 200 orang yang kami survei, kebanyakan adalah anak-anak muda. Dan alasan mereka kenapa menggunakan rokok elektrik adalah karena mereka ingin berhenti merokok konvensional. Tapi pada kenyataannya seperti apa? Rokok elektrik tidak signifikan menjadikan anak muda berhenti merokok konvensional. Malah mereka menjadi perokok ganda, Bapak Ibu. Ya, dari data Susenas juga kita bisa lihat dari data Susenas 2019 ya. Perokok ganda itu semakin banyak. Dia pakai rokok elektrik, dia pakai rokok konvensional, ya. Jadi efek kesehatannya akan semakin buruk. Kemudian pertanyaan keempat, ya, bagaimana agar ya misalkan masyarakat yang diberikan BLT ya tidak misalkan membelanjakannya untuk tembakau atau rokok. Menurut saya mungkin ada opsi lain. Ya. Jadi kita perlu melakukan riset apakah masyarakat ini layak diberikan uang tunai atau tidak, atau kita memberikan BLT-nya dalam bentuk yang lain. Contohnya bantuan langsung dalam bentuk sembakau, atau misalkan pada saat masyarakat ekonomi lemah, mereka kesulitan untuk membeli buku. Nah, kasih saja langsung dalam bentuk buku, jangan dalam bentuk uang tunai. Jadi demikian jawaban dari saya, Pak Abdillah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Estro, Pak Pungkas, Pak Febri, dan Pak Putu atas paparannya dan partisipasinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, dari peserta hari ini. Ya, kami dari Inahia mengucapkan terima kasih dan mendukung terus Kementerian Keuangan untuk meningkatkan harga rokok, ya, meningkatkan harga rokok sehingga konsumsi rokok turun dan harapannya faktor resiko yang terkait dengan penyakit tidak menular juga turun sehingga kejadian-kejadian atau penyakit-penyakit terkait dengan jantung, stroke, kanker itu bisa menurun, ya, karena memang hubungan baik ya atau manfaat dari penurunan konsumsi rokok terhadap kesehatan itu nyata. Ya, ini bukan sekedar bedtime stories juga ya. Jadi di banyak negara yang konsumsi rokoknya turun, itu angka-angka penyakit jantung dan sebagainya juga turun. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama menjadi moderator. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Abdillah. Thank you to Dr. Abdillah Ahsan as the moderator for guiding this session meticulously, and we would like to thank also to the speakers who have delivered their presentation excellently. But before we close this third